Bang Habib, bagaimana itu? Tadi Bang Andi Malarangeng sudah cerita eranya PSBY itu bukan zakon kabinet namanya. Tapi orang-orang teknokrat nanti diduduki untuk jabatan-jabatan tertentu yang memang dia bukan dari partai politik. Seperti itu kah atau mungkin tambah banyak? Kita nggak tahu, cuma memang kalau berdasarkan hukum ada jabatan-jabatan tertentu memang yang harus dari institusi tersebut. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Kejaksaan saat ini mensyaratkan Jaksa Agung adalah jaksa karir, ya. Ya hal yang mirip kan misalnya kepolisian, ya, TNI dan lain sebagainya. Walaupun saya berpandangan tidak terlalu sepakat, tapi kan kita harus taat pada konstitusi, ya. Nah kalau soal konsepnya Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo ini kan sejak dahulu juga punya tim ahli, tim pakar dalam berbagai hal yang sumbernya juga bukan hanya partai politik, ya. Di bidang ekonomi beliau juga banyak sekali narasumbernya, ya. Ketika merumuskan misalnya program-program Astacita, ya, itu kan titik beratnya kan di program ekonomi. Banyak juga yang bukan orang dari partai politik, banyak dari kampus-kampus, dari universitas, orang tidak berlatar belakang politik seperti yang Badan Gizi, ya, itu kan bukan orang parpol sebetulnya, ya, Prof. Dadan kan, bukan, memang murni akademisi. Apakah berikutnya beliau karena berinteraksi dengan Pak Prabowo misalnya atau berinteraksi dengan partai politik lain lalu tergerak menjadi kader partai politik, itu lain hal. Tapi murni itu adalah memang bukan orang politisi, bukan politisi kayak saya gini kan, saya kan politisi sejak muda berpartai politik tapi menjalankan profesi, ya. Kalau itu memang benar-benar Prof. Dadan itu murni akademisi, ya. Nah, pasti saya pikir ada juga yang seperti itu, ya. Bang Ege, sebenarnya meskipun orang sudah tahu, ya, tapi boleh dijelaskan lagi apa kekhawatiran terbesar untuk jabatan-jabatan tertentu yang sebaiknya diisi oleh akademisi, teknokrat murni, tidak terafiliasi partai politik. Ini kepentingan ujung-ujungnya, ini bagaimana Bang Ege? Ya, kalau saya mau melihat begini, ini sebelum menjawab langsung ya apa yang disampaikan Caca, saya mau mengatakan kebetulan ada Andi Malarangeng di sini dan juga teman-teman yang lain. Ini kan sudah banyak kesempatan ya dengan kecerdasan presidensialnya Bapak Prabowo itu. Dia banyak berdiskusi dengan Pak SBY misalnya. Lalu juga sebentar lagi saya yakin akan berkomunikasi dengan Bu Mega gitu. Nah pada konteks tertentu dia juga sering juga berbicara di kampus. Jadi yang mau saya katakan Caca, tidak ada sebuah definisi yang benar-benar ideal yang kemudian bisa diterjemahkan apa itu zakon kabinet. Pada bagian lain, betul seperti kata Caca tadi, kita juga harus khawatir kalau misalnya ada penggunaan hukum, terutama dalam posisi-posisi tertentu yang kemudian digunakan buat misalnya menyandera orang-orang tertentu dalam pemerintahan selanjutnya. Misalnya itu saya yakin mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi gitu. Nah pada bagian lain, kita tahu pasti ada kontestasi ya yang disebutkan tadi. Misalnya nama-nama yang diusulkan maupun yang dikehendaki sesuai dengan visi misi dan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden terpilih. Saya ingin mencatat beberapa hal saja gitu. Yang pertama ya, pada waktu misalnya Bapak Prabowo dulu ke Mujadalah Kiai Kampung di Malang itu, dia bisa loh berdiskusi dengan kiai, dengan orang-orang kampung, walaupun terlihat agak tegang, tapi tujuan-tujuan yang ingin dicapainya itu dia tetap ketat sedemikian rupa itu, tidak kesana sini. Nah, pada bagian lain kita tahu juga memang ada nama-nama yang cukup berbakat di Partai Gerindra sendiri. Sudaryono misalnya sekarang Wamentan itu anak petani. Tetapi pada komposisi kabinet yang sedang ada bisa juga misalnya ada Paiman Raharjo, orang bawah yang menjadi Menteri Wamen Desa, dan begitu banyak nama lain. Jadi pasti ada kontestasi, tidak bisa diharapkan begitu ideal, tapi jendelanya sekarang agak terbuka, terutama karena saya dengar jumlah kabinetnya akan banyak ya. Belum lagi nanti ada wakil-wakil menteri, sehingga bisalah beberapa posisi itu diusahakan betul-betul lebih tebal definisi zakon kabinetnya. Sekali lagi menjawab Caca, jangan sampai misalnya itu digunakan jabatan-jabatan tertentu itu untuk menakut-nakutkan kita ya, ataupun civil society, ataupun mungkin nanti dalam tanda petik orang yang seperti diikat kakinya dan lain-lain sebagaimana yang kita ketahui. Dialog-dialog Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga menurut saya baik, terutama menjelang berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi.
Oke, Bang Doli, bolehlah diberikan juga pendapat ini. Kalaulah memang nanti ada jabatan tertentu yang diisi oleh ahli atau bagaimana komposisinya, tapi kan kita tahu secara politik buat apa partai politik berdarah-darah mendukung Prabowo Gibran kalau ternyata ini diberikan kursi untuk ahli. Ini seperti apa? Mungkin logika sederhananya seperti itu. Enggak lah, saya kira kan seperti yang saya katakan tadi, kita jangan sekali lagi ya. Jadi jangan dikotomikan antara kalangan akademisi, profesional, teknokrat gitu ya dengan kalangan partai politik. Bangsa ini membutuhkan kerjasama di antara kita semua, ya. Adanya sinergi antara kader-kader partai politik dan juga para tenaga-tenaga ahli itu, teknokrat dan segala macam. Nah, itu yang saya kira penting untuk dibangun oleh siapa saja, di era mana saja di dalam penyusunan kabinet itu. Ya, jadi the right man on the right place itu yang paling penting. Ya, jadi saya kira dari pengalaman ya, karena memang presiden terpilih kita itu selama ini dengan sistem pemilu yang ada itu belum ada yang lahir atau terpilih hanya didukung oleh satu partai politik. Ya, pasti mereka dimenangkan atau diusung ya oleh gabungan partai politik. Nah, oleh karena itu saya kira tidak bisa juga menafikan keberadaan partai politik di dalam penyusunan kabinetnya. Karena pertemuan terbentuknya koalisi itu kan juga karena ada kesamaan visi untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Dan itu penting ada dukungan partai politik buat presiden siapapun gitu. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada rumus misalnya nanti ada ada irian gitu ya. Wah, nanti yang berdarah-darah partai politik. Saya kira Pak Prabowo itu pasti tahu mana yang terbaik. Dia tahu siapa orang yang akan ditempatkan akan membantu untuk dia ke depan 5 tahun ini. Ya, sesaat lagi lah bahwa tidak ada iri-irian dari antar partai politik dengan juga akademisi. Tapi bagaimana jika nanti terjadi iri-irian dalam kader partai politik itu sendiri? Karena ketika Pak Prabowo sudah mengatakan seperti itu, partai nanti akan sodorkan nama-nama politisi yang merupakan ahli juga. Jadi politisi murni tidak ada sangkut pautnya dengan keahlian. Gejari dong, padahal begitu banyak mendukung Pak Prabowo. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.